Kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dipersilakan untuk Islam. Ya, kegiatan hari ini merupakan sebuah amanah peraturan daerah kita, di mana setiap perangkat desa yang telah kita angkat menjadi perangkat desa, ini kita bekali dengan pelatihan awal sebagai perangkat desa. Dan hari ini kita laksanakan sebanyak 222 peserta. Kita laksanakan kurang lebih 2 hari ya ke depan, ya, 3 hari sampai dan hari Minggu. Nah, pelaksanaan ini kita mengundang juga narasumber dari Balai Pelatihan Pemerintahan Desa dari Yogyakarta. Dan harapan pemerintah daerah ke depan, tujuan dari Fintech atau pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas dari perangkat desa, menambahkan profesionalitas, kecakapan, serta perilaku perangkat desa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa, membantu kepala desa menjalankan tugas yang ada di desa. Karena kita ingin menuju desa yang betul-betul profesional, menjadi desa yang betul-betul tertib administrasi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tantangan kita ke depan adalah di mana desa ini menerima dana anggaran cukup besar, dana desa, dana transfer desa, yang mana berpotensi besar disalahgunakan, berpotensi besar juga terjadi penyimpangan dan sebagainya, dikarenakan mungkin masalah kemampuan sumber daya manusia untuk pengelolaan, perencanaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini, untuk itu kita perlu membekali perangkat desa yang baru saja diangkat menjadi perangkat desa sesuai dengan peraturan daerah kita. Ini kita bekali pelatihan awal. Ya. Kalau rencananya berapa kali untuk dilaksanakan dalam pelatihan? Yang pasti yang jadi wajib ini kan yang pertama ya. Yang pertama, selanjutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan, nanti dikoordinir oleh PMD ya. PMD disesuaikan juga kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada di desa. Gitu ya. Jadi kita laksanakan beberapa waktu sebelumnya, tapi karena pandemi COVID-19 ini tertunda. Ya. Sebenarnya 2 tahun sudah ya. Mungkin Bang, sedikit Bang, ada harapan kepada kepala desa yang mana saat ini marak? Harapannya ya semakin baik dan pelatihan ini semakin baik ya. Pengadministrasian yang ada di desa semakin baik, sehingga ya desa-desa kita dengan sumber daya yang baik ya, semakin maju ke depan. Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini Pak, seperti apa nih Pak? Yang akan disampaikan kepada perangkat. Saya kira seperti yang tadi disampaikan pada saat saya laporan, kemudian arahan Pak Wakil Bupati, dan sampai barusan juga beliau tetap mengatakan bahwa kita menginginkan perangkat desa ini siap. Ya. Siap dalam arti yang pertama memenuhi kewajibannya bahwa sebelum melaksanakan tugas mereka harus dibekali dengan pelatihan awal masa tugas. Itu satu, karena itu tuntutan dari peraturan daerah kita. Semestinya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2020 yang lalu, Bapak. Tapi karena mengingat tahun itu kita sedang bergelut ya dengan pandemi COVID-19, maka kita undur hampir setahun ya. Ini kan sudah bulan April. Nah, alhamdulillah ini masih bisa kita lakukan. Nah, ke depan tadi sampaikan oleh Pak Wakil, mereka lebih siap lagi ya. Lebih siap lagi para perangkat desa ini. Tidak ada lagi alasan mereka tidak mengetahui aturan apapun ya setelah mereka kita latih ini. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, ini kan kita sudah capek-capek mengundang narasumber ini dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta. Waktunya pun ini kemarin kita adu waktu ya, karena kita mintanya di pertengahan April, tapi ternyata pertengahan April kan sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Kemudian kita kemarin minta di awal bulan April, yang bersangkutan dari balai juga masih ada kegiatan. Jadi alhamdulillah, walaupun ini mendekati libur, besok libur, minggu libur, tetapi alhamdulillah teman-teman dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta berkenan meluangkan waktunya. Jadi harapan kita mudah-mudahan tidak ada lagi halangan bagi perangkat desa kita untuk berbakti di desanya masing-masing. Ya, masih. Belum ya, mungkin silakan Pak Kabid aja lah. Ya, memang secara teknik memang regulasi ini selalu berubah terus. Jadi ini khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kita dalam pengelolaan keuangan dana desa ini aja
peraturan, karena peraturan ini selalu berubah. Kemudian ini ada 3 kementerian yang mengatur, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Jadi memang ini regulasi-regulasi yang kadang tidak sinkron. Jadi SDM kita yang ada di desa ini kan memang cukup terbatas. Jadi memang harus selalu update mengikuti perkembangan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ini juga termasuk ini termasuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Ini contohnya Permendes nomor 13 tahun 2020 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Ini khususnya ini masih digunakan atau sangat prioritas untuk bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian terakhir ada keluar lagi dari Kementerian Keuangan bahwa harus prioritas juga 8% dari dana desa ini harus digunakan untuk penanganan COVID-19. Jadi ini selalu update, selalu berubah terus. Sedangkan teman-teman kita ini sudah ya alhamdulillah di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk penyelesaian APBD-nya kemarin bagaimana dipersyaratkan di perundang-undangan itu tanggal 31 Desember itu memang harus sudah selesai. Alhamdulillah kemarin dari 81 desa 79 ini selesai di 31 Desember 2020. Kemudian 2 desa kemarin memang agak molor sedikit, yaitu desa Sungai Cabang dan Sekonyer memang di bulan Januari. Tapi alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi akhir penyaluran dana desa ini ya juga untuk Kabupaten Kota Waringin Barat ini termasuk paling lebih cepat daripada kabupaten-kabupaten lain, karena kabupaten-kabupaten yang lain di Kalimantan Tengah untuk APBD Desnya aja ini masih ada yang belum selesai. Jadi kita untuk Kabupaten Barat dari 81 kita sudah tersalurkan semua. Yang untuk desa reguler ini sebanyak 72 desa, kemudian yang ini sebesar 40%. Kemudian yang desa berstatus mandiri ini ada 9 desa, ini juga sudah disalurkan ini sebesar 60%. Jadi kita juga alhamdulillah ini termasuk paling, jadi yang paling mencapai 100% ini di 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ini Kabupaten Kota Waringin Barat. Pak, kalau terkait dengan regulasi tadi Pak, hanya untuk tahun 2021 sehingga 3 menteri turun itu atau sudah berjalan beberapa tahun? Sebetulnya sejak adanya dana desa itu memang mulai tahun 2015 itu memang 3 kementerian, cuma memang karena adanya pandemi COVID ini peraturan ini selalu berubah. Jadi selalu update dalam rangka untuk penanganan COVID ini, termasuk di dalam rangka untuk pemulihan perekonomian akibatnya dampak COVID ini, termasuk di dalamnya termasuk dalam pelaksanaan padat karya tunai desa ini adalah rangka untuk menggerakkan lagi jadi masyarakat yang dulunya terdampak adanya COVID ini juga bisa ikut dampak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa yang bersumber dari dana desa. Terima kasih Pak.